yang penting lagi. Tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Memalukan. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat dan kemauan yang keras. Begitu katanya. Jadi sentilannya dahsyat juga ini Pak JK ya. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Ini kita akan coba bergeser ke kabar lain, tapi ini juga tetap hot menjadi diskusi kita hari-hari ini. Ya, apa nggak ngelus dada nih? Diskon listrik dibatalkan. Nah, jadi rencananya Juni-Juli akan ada diskon listrik lagi 50% seperti bulan-bulan yang lalu yang kita nikmati. Walaupun kategorinya hari ini agak berbeda karena hanya yang berapa ya, di bawah 1300 watt kalau tidak salah. Itu baru mendapatkan diskon 50%. Tapi dibatalkan. Tapi di saat yang sama Sri Mulyani menetapkan tarif hotel untuk para menteri sedang dinas itu maksimal di 9,3 juta per malam. Menteri nginep per malam. Ya tentu bukan hanya menteri ya, bersama stafnya barangkali dihitungi. Atau beda lagi? Wah kalau beda lagi, ngeri kali ini barang. Tarif listrik dibatalkan, diketok palu, ditetapkan tarif hotel buat menteri 9,3 juta per malam. Ya memang nggak nginep tiap hari. Ya, barangkali kalau dikalkulasikan pun angka diskon untuk 1300 watt ini dibandingkan dengan kenaikan atau uang perjalanan dinas, ya masih lebih besar pengeluaran pemerintah untuk diskon 50. Tapi ya tetap saja gitu. Ini miris lah gitu ya. Mungkin pandangan Bu Menteri ini lebih kepada apa ya, administrasi mungkin yang belum siap. Barangkali begitu ya. Tak kena efisiensi. Sri Mulyani tetapkan biaya pengadaan mobil dinas pejabat 931 juta per unit. Itu Alphard sih belum dapat ya, tapi Innova Zenith itu kan udah dapat itu segitu. Yang dianggap mobil sederhana oleh orang-orang kaya, tapi kalau buat kita ya mobil yang tak mungkin terjangkau. Oke, dan kita lihat lagi yang lain, ini penjelasannya ya. Diskon listrik 50% batal karena penganggarannya lambat. Giliran naikin anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon 1 gercep. Pejabat negara kerja hanya untuk dirinya sendiri ternyata, kata Bos Purwa. Kita dengarkan alasannya. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon. Oh, udah ya. Nah, begitu ya. Tapi naik nih anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon 1. Ya, kalau mau konsisten dengan kebijakan efisiensinya Pak Prabowo, harusnya bukan dinaikin tapi dikurangi. Ya nggak apa-apa kali ya, sekelas expander gitu menteri ya, kan itu masih oke itu. 200-300 juta dapat tuh, jadi nggak perlu sampai 900 jutaan begini, hampir 1 miliar ini.
buat ditunjukkan. Lagian semua para pejabat itu mobilnya sudah banyak kok. Cek aja di garasinya masing-masing. Pasti lebih dari satu itu. Harusnya nggak dikasih juga nggak apa-apa lah. Pakai mobil pribadi aja lebih manfaat ya. Innamal mubadzirina ikhwana syaiton katanya. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah kawannya setan. Nah, jangan sampai kita berkawan dengan setan. Ya, masih tentang Sri Mulyani nih. Kelihatan banget nih, gagal diskon listrik 50%, malah dijadikan buat nembak Erlangga. Masih aja kalian ribut sama menteri, saling lempar tanggung jawab. Piye Pak Prabowo, bukannya pada mikir dan saling evaluasi, kenapa sampai penganggarannya bisa terlambat. Jadi memang Sri Mulyani tidak membahas tentang kenapa penganggarannya lambat gitu. Tapi karena penganggarannya lambat, maka diskon listrik 50% batal. Kok sesimpel itu gitu? Apa enggak terasa apa yang sedang disulitkan oleh rakyat kecil hari ini? Yang sebelah kiri penjelasannya sudah kita dengarkan barusan dari Sri Mulyani. Yang berikutnya ini dari Bahlil yang nggak tahu saya. Loh, kok tanya saya? Nggak tahu apa-apa. Ya karena menteri bawaan Pak Jokowi barangkali jadi acaranya ya mirip-mirip lah ya. Coba kita dengarkan. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Human Capital Summit 2025 Selasa siang. Bahlil menyebut bahkan sejak awal pengumuman pemberitahuan diskon tarif tol, diskon tarif listrik, dirinya mengaku tidak menerima informasi apapun. Ia menyatakan tidak tahu menahu terkait alasan pembatalan pemberian diskon tarif listrik. Dirinya meminta untuk menanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya Sri Mulyani secara tegas menyatakan pemerintah tidak jadi memberikan diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli tahun ini. Ia menyebut hal ini sudah disepakati dalam rapat bersama dengan para menteri terkait. Pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Ya, tanya kepada yang mengumumkan. Ya, padahal termasuk di wilayahnya juga karena makanya ditanya oleh wartawan begitu ya, tapi ya ditembakkanlah ke Erlangga gitu. Barangkali berdasarkan pemantauan berita ya Erlangga lah yang mengumumkan akan ada tarif listrik baru. Tadinya barangkali buat meningkatkan citra diri juga gitu. Ternyata batal, yang ngumuminnya Menteri Keuangan. Ya itulah yang terjadi hari ini ya. Jadi tidak memenuhi syarat, cuman jadi bahan olok-olok. Siapa maksudnya? Oh, Gibran ya, tadi kita bahas Gibran. Biar 200 jenderal yang tanda tangan tidak ada gunanya. Memang menang suara rakyat, mau lawan suara rakyat, dan suara rakyat yang mana? Kalau dikembalikan begitu agak sulit juga ya. Karena ternyata kalau anggaplah di pollingnya Ermol TV itu yang kemarin kita lihat ini tentang ijazah asli. Nah, bagaimana sikap Anda? Apa Barreskrim menyatakan uji forensik ijazah Jokowi asli? Ini 6 hari yang lalu nih, udah lama nih, tapi kita bahas aja lah, nggak apa-apa. Bagaimana sikap Anda? Yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli 3%, yang tidak percaya 96%, yang tidak peduli 1%. Jadi kalau ditanya lagi rakyat yang mana? Ya, yang 96% ini barangkali kalau di pollingnya Ermo TV. Ya silakan para channel YouTube membuat juga polling-polling seperti ini untuk bisa kita bandingkan. Kan begitu ya. Nah, kan kalau versi indikator udah muncul tuh kemarin untuk apa celoteh netizen itu kan untuk mensahkan ijazah Jokowi asli itu ya pakai survei. Oke, Gibran mimpi jadi presiden RI. Oh. Ya memang semua berawal dari mimpi, bukan? Cepat diganti aja F4. F4 apa nih, Bu, Bapak? Dari segala kompetensi hukum ilegal merubah. Oke. Sri Mulyani tidak layak lagi jadi Menkyu karena diganti, sudah harus segera diganti, oke. Menteri-menteri sudah pada mikirin dirinya sendiri. Oke. Bahlul Sri Mulyani ngedabrus antara menteri yang tidak kompak. Ya, memang kita lihat hari ini setelah di-retreat terus dikompakan oleh Pak Prabowo, ya memang agak sulit ya. Kalau karakter seseorang itu ya seusia orang itu terbentuknya gitu.
Jadi memang sulit kita berharap itu terjadi perubahan hanya dalam 1-2 bulan, 1-2 tahun. Mungkin inilah yang disebut dengan karakter yang sebenarnya. Antar menteri tidak sinkron, antar menteri cari aman sendiri, ya tugas kita mengingatkan itu semua.